Kita akan lanjut pembahasan kita yang kali lalu, yaitu kuasai bingkai maskulin. Langsung saja kita akan masuk kepada pembahasan mengenai tentang kecerdasan emosional. Cerdas secara emosi artinya Anda memiliki kemampuan untuk mengontrol diri Anda dari hal-hal yang memicu emosi Anda, sehingga Anda tetap berpikir logis untuk mengambil keputusan dari hal-hal yang telah memicu emosi Anda. Seorang pria tidak akan bisa mencapai tujuannya sampai dia mampu mengendalikan dirinya dari hal-hal yang memicu emosinya. Inilah pentingnya mengapa seorang pria perlu memiliki kecerdasan emosional. Dengan kecerdasan emosional Anda tidak bisa dikendalikan ataupun dieksploitasi. Dengan kecerdasan emosional Anda bisa memahami wanita, dan kecerdasan itu pula Anda bisa mengenali tindakan manipulatif dari wanita atau pasangan Anda. Ketahuilah, ketika Anda tidak memahami keadaan diri Anda sendiri, apakah Anda sedang emosi atau tidak, maka itu berarti Anda tidak memiliki kecerdasan emosional yang dimaksud. Dan Anda hanya tahu bahwa Anda emosional, atau ketika Anda bersikap rasional, itulah sebabnya Anda perlu untuk tidak emosional, dapat menguasai kecerdasan tersebut. Emosi dibutuhkan untuk memicu gairah hidup di dalam kenyataan. Sedangkan emosi yang digunakannya untuk kepuasan dunia, ilusi, atau kemarahan adalah emosi negatif yang sia-sia yang akan menguras tenaga dan menghambat produktivitas Anda. Berusahalah untuk tidak mengekspresikan emosi Anda. Lebih jauh, ketika manusia kekurangan emosi, mereka tidak kekurangan moralitas. Emosi dan moralitas tidaklah satu, tidak juga sama. Emosi mengarah pada seks dan kekerasan, sedangkan moralitas menghasilkan kebajikan. Dan ini hanya dapat ada ketika Anda tetap rasional. Itulah titik dari kecerdasan emosional. Ketahuilah, emosional hanya untuk pria feminim. Ketika dia emosional, semua tindakannya mengarah pada kekerasan dan dorongan seksual. Dia tidak akan bisa mengambil keputusan hidup di atas akal yang lurus, sehingga dia tidak bisa mencapai tujuan apa-apa dalam hidup selain tenggelam dalam bergumul dengan emosi. Karena hanya dengan menikmati emosi tersebut mereka menginginkan kebahagiaan. Pahamilah, ketika seorang menginginkan kebahagiaan tanpa adanya tindakan di dalam perjuangan hidup, itu artinya dia ingin terus hanyut ke dalam fase emosionalismenya. Jelas ini tidak masuk akal, karena kebahagiaan yang mereka maksud benar adanya, meski semu. Singkatnya, tidak ada kebahagiaan secara pasti di dalam emosi selain puncak dari kepuasan erotisme. Ini terus berlangsung sampai titik kematian. Di dalam arti, hanya ketika Anda menuju kematian, maka Anda dimungkinkan untuk dapat merasakan akhir dari kepuasannya. Artinya, sebelum tiba waktu yang mengakhiri kepuasan semu tersebut, Anda hanya merasakan kepuasan berulang-ulang di dalam ketidakpastiannya atau melakukan tindakan yang irasional. Tindakan irasional di dalam ketidakberartiannya, inilah mengapa kesenangan dunia yang dibentuk dari emosi adalah menipu. Oleh karena itu, hentikan mencari kebahagiaan di dalam emosi. Tidak ada yang menghormati Anda jika Anda tetap emosional di usia renta.
Anda ingin tertawa terbahak-bahak, Anda ingin bergoyang, Anda selalu ingin menyanyikan lagu melankolis dan sebagainya demi mengekspresikan emosi Anda. Sikap itu kekanak-kanakan seperti banyaknya pria yang masih bertingkah seperti balita ketika mereka berusia lebih dari 70 tahun. Ini hanya karena mereka tidak memiliki kecerdasan emosional yang dimaksudkan. Lalu ketika mereka sadar bahwa mereka tidak berhasil membangun kecerdasan ini di usia muda, maka tanyakan kepada mereka berapa pahit mereka dapat menyangkal kepahitan ini, bahwa mereka telah kehilangan harga diri jauh sebelum mereka menyadarinya. Karena belum ada yang memberitahu mereka kebenaran ini. Inilah mengapa pentingnya pengendalian atas diri Anda sendiri. Lebih jelasnya ketika Anda telah menguasai emosi Anda, maka Anda cerdas secara emosional. Kemudian di dalam tes ketangguhan. Tes ketangguhan sebagai bagian dari bingkai maskulin, artinya ujian kelayakan seorang pria tersebut yang bisa dapat dikatakan benar-benar pria kuat dan dominan. Ini biasanya dilakukan oleh perempuan untuk menguji apakah pria dominan ini biasanya dilakukan oleh pria tersebut. Maka apakah pria itu dominan atau tidak? Itulah yang menjadikan pertanyaan yang paling mendasar di dalam pikiran wanita itu sendiri. Pria emosional dan memainkan strategi manipulatif untuk mengelabui. Tidak hanya ujian dari seorang wanita, terkadang ada beberapa ujian yang datang dari beberapa pria yang mencoba merendahkan untuk melihat seberapa tinggi harga diri Anda dan apakah Anda adalah seorang pria yang patuh penurut atau pria yang tidak bisa dia tundukkan. Satu hal yang perlu Anda bangun untuk menghindari tes tersebut jika yang menguji Anda adalah seorang pria. Ketahui bahwa semua pria memiliki mentalitas yang berbeda-beda. Keberanian yang menguatkan mereka pun dibentuk dengan cara yang berbeda pula. Ada pria yang kuat dan berani ketika dia bersama dengan teman-temannya. Ada yang berani karena berada di wilayah teritorialnya. Terlepas dari semua itu, kalahkan rasa takut dengan tenggelam ke dalam kesunyian. Berpikirlah positif bahwa orang-orang yang mempunyai banyak pekerjaan selain hanya memperhatikan Anda, seorang pria yang bertujuan hanya untuk membuat kegaduhan, bukanlah pria yang hebat. Tentu yang bertujuan hanya untuk membuat kegaduhan. Inilah yang akar dari kehancuran dari seorang pria tersebut. Jadi kunci utama adalah sikap Anda sebagai seorang pria. Kontrol emosi dan ketenangan. Hanya orang yang takut yang memiliki bahasa tubuh yang tidak teratur. Hanya orang-orang takut yang berjalan penuh rasa malu dan was-was. Rasa malu dan was-was inilah yang kemudian akan menghantui pikiran dan perasaan dari seorang pria tersebut. Dan selanjutnya, jika kita mengetahui yang menguji Anda adalah seorang wanita, maka yang perlu Anda perhatikan adalah dengan cara tersenyum samar. Wanita selalu berpikir bahwa pria mudah dimanipulasi. Mereka terkadang tidak memiliki rasa malu untuk meminta uang Anda di depan banyak pria. Jika hal itu terjadi, tatap matanya, kemudian senyum dan gelengkan kepala perlahan. Ini akan membuat wanita itu merasa malu, karena Anda bukanlah pria yang dapat dengan mudah dimanipulasi, dan bahkan Anda bukanlah pria yang ingin terlihat kaya, hebat, baik di depan orang lain.
Sikap ini akan membuat wanita semakin jengkel kepada Anda. Carilah wanita yang dapat menyembunyikan keinginannya. Setidaknya mempunyai niat untuk merendahkan Anda. Kemudian di lain kasus, yaitu penentu kelayaknya atas harga diri Anda. Apakah Anda seorang yang pantas dihormati pria lain atau pantas direndahkan? Cermati apa yang telah saya sampaikan ini. Ceritanya seperti ada pengandaian berikut. Ketika seorang wanita datang mendekati Anda di meja bar, seorang wanita biasanya menempelkan tangannya ke bahu, ke paha atau meraba dada Anda. Jika Anda merespon wanita dengan tindakan genit seperti yang dia lakukan, atau meraba pantatnya dan menciumnya, karena Anda pikir dia wanita jalang, maka pria yang ada di sekeliling Anda akan mulai membenci Anda. Ingatlah, perilaku pria adalah representasi kebencian wanita. Pria akan dihormati pria lain ketika wanita bisa menghormatinya. Pria akan dibenci pria lain ketika wanita mulai membencinya. Inilah mengapa banyak pria di dalam bar yang berakhir dengan baku hantam, baku pukul, ketika mereka tidak bisa menjaga sikap mereka dengan seorang wanita. Jadi intinya adalah sikap wanita akan tercermin dari sikap pria lain terhadap Anda. Jika pria lain membenci sikap Anda, begitupun wanita. Jika pria lain tidak bisa menghargai Anda, begitupun wanita. Oleh sebab itu, membangun mentalitas kepercayaan diri, kontrol emosi sangat diperlukan di sini untuk melewati tes-tes ketangguhan tersebut. Mungkin itu saja, sekian dari saya. Ini adalah akhir dari pembahasan kita